Kamu masih ingat sama pizza dan ayam tanpa kepala yang kemarin ngejar-ngejar Flint? Ternyata monster makanan masih ada, woy. Awalnya sih cuma eksperimen biasa, tapi tiba-tiba makanan hidup yang diciptakan Flint malah berontak. Dan plot twistnya gila. Saat Flint menyadari siapa musuh yang sebenarnya, ia hampir terlambat. Siapa sih yang berkhianat di balik semua ini? Soalnya monster makanan sampai dendam banget. Nah, aku akan kasih tahu kamu gimana semua ini bermula. Tapi karena film ini sangat berhubungan, kalau kamu belum nonton film pertamanya, Movie Rastis udah ceritain juga kok. Kamu tinggal klik di pojok kanan atas atau klik linknya udah kami sediain di kolom deskripsi ya. Tanpa berlama-lama lagi, let's go Movie Rastis ceritain. Suatu hari, Flynn kecil lagi asyik nonton acara Sains di TV. Pembawa acaranya keren banget, namanya Chester. Dia adalah ilmuwan sekaligus CEO Life Corporation. Saking ngefansnya nih, dia pengen banget kayak Chester. Jadi ilmuwan terkenal yang sukses. Flynn pun mulai niru-niru bikin inovasi unik. Salah satunya adalah semprotan sepatu. Awalnya memang banyak yang ngeledek, tapi Flynn gak nyerah. Dia terus coba lagi, sampai akhirnya dia bikin penemuan yang bikin semua orang heboh. Flynn berhasil nyiptain mesin yang bisa ngubah air jadi makanan. Keren banget kan? Semua orang langsung kagum sama penemuan Flynn ini. Tapi sayangnya usaha Flynn gak semulus itu. Karena tiba-tiba ternyata mesin Flynn malah bikin dunia jadi kacau. Semua makanan hidup dan berantakin segalanya. Beruntung Flynn berhasil matiin mesin dengan cepat. Tapi masalah belum selesai. Walaupun sempat bikin kacau, sekarang Flynn malah punya banyak teman dan ayahnya bangga banget sama dia. Gak cuma itu, Flynn akhirnya pacaran dengan Sam, cewek yang ternyata juga gila sains. Mereka berdua udah punya rencana besar nih. Mereka mau bangun laboratorium impian yang mereka sebut dengan Sparkwood. Tidak lama kemudian, ternyata helikopter Life Corporation datang membawa Chester. Tapi tunggu dulu, dia bukan Chester asli. Itu cuma hologram. Chester bilang kalau dia diminta PBB buat bersihin sisa-sisa makanan di seluruh dunia, termasuk di kota tempat tinggal Flint. Nah, di situ Flint diajak gabung sama Life Corp buat bantu Chester bikin dunia jadi lebih baik. Dan teman-teman Flynn sama semua penduduk harus dievakuasi ke perumahan elit di California. Flynn sempat ragu nih, soalnya dia udah janji mau bikin lab bareng teman-temannya. Tapi berkat dukungan dari Sam dan yang lain, akhirnya Flynn setuju. Setelah Flynn bergabung dengan Life Corp, Chester mulai nyusun rencana tuh. Kira-kira apa ya rencananya? Wah, pasti ada sesuatu yang besar di balik semua ini. Keesokan hari di Life Corp, Flynn langsung terpukau dengan berbagai inovasi canggih yang ada di sana. Keren banget. Dia juga kagum sama Barb, seekor kera cerdas hasil rekayasa genetik. Wah, pasti pinter banget nih kera. Kera itu ngajak Flynn berkeliling Life Corp dan nunjukin berbagai teknologi canggih. Flynn sampai nggak bisa berkata-kata saking kagumnya. Dia bener-bener ngerasa kayak di dunia lain. Di tengah obrolan, tiba-tiba Chester nyebut soal upacara pemilihan calon kandidat yang bikin Flynn bingung. Ternyata Chester bakal ngeluarin penemuan terbarunya, yaitu Food Bar versi 8.0. Dan ini adalah acara besar yang diadain dalam 6 bulan lagi. Terus Flynn disuruh untuk nyiapin ide besar buat acara itu. Flynn pun mulai bikin inovasi gila. Dia bahkan ngajak ayahnya buat jadi bahan percobaan. Wah, semangat banget nih Flynn. Dia bener-bener pengen nyiptain penemuan yang bisa bikin Chester terkesan. Enam bulan berlalu, hari pemilihan kandidat pun tiba. Semua ilmuwan berkumpul di Life Corp. Chester dengan gaya khasnya naik ke panggung dan mengumumkan Food Bar versi terbarunya. Tapi pas diumumin siapa aja yang masuk tim Chester, nama Flynn gak disebut. Flynn kecewa banget, harapannya tak sesuai ekspektasi.
Dan dengan hati yang sedih, Flynn ninggalin acara itu lalu pulang ke rumah. Sampai di kediaman, Flynn masih kepikiran soal kegagalannya. Sang ayah udah coba buat menghibur, tapi Flynn masih belum bisa move on. Tapi tiba-tiba ternyata Barb datang bawa pesan rahasia dari Chester buat Flynn. Wah, ada apa nih? Flynn langsung penasaran banget dan gak sabar pengen tahu isi pesannya. Akhirnya, Flynn bisa ketemu langsung sama Chester yang asli, bukan hologram lagi ya. Mr. V, Begitu ketemu, Chester langsung jelasin kalau timnya lagi bersihin Swallow Falls. Tapi mereka malah diserang sama monster makanan. Chester bilang makanan-makanan itu bisa bikin kekacauan. Dia minta Flynn buat datang ke pulau tersebut dan bawa USB yang bisa menghancurkan mesin makanan itu. Chester terus meyakinkan Flynn agar mau menuruti perintahnya. Dia bilang misi ini harus dilakukan sendiri dan bersifat rahasia. they're trying to learn to swim so they can attack Lady Leopard. Tapi Flynn yang gak bisa nahan mulutnya malah cerita ke Sam dan gak sengaja didengar sama ayah. Terus keesokan harinya, teman-teman Flynn malah ikut buat jalanin misi rahasia itu. Pas mau pergi, Flynn dan yang lain mau coba masuk lewat portal ciptaannya. Tapi rencana itu gagal total. Waduh, gimana nih? Untungnya ayah Flynn datang dan udah siap nganterin Flynn ke pulau pakai kapal besar. Gak pakai lama, mereka pun menaikinya dan langsung berangkat menuju Swallow Falls. Begitu sampai di sana, mereka disambut pemandangan yang dipenuhi dengan makanan hidup. Tapi Flynn melarang ayahnya buat ikut karena kondisi yang berbahaya. Setelah menginjakan kaki, mereka ngerasa aneh banget sama suasana pulau. Dan tiba-tiba mereka nemuin stroberi yang bisa ngomong. Gokil habis. Lalu stroberi itu dikasih nama Berry sama Sam. Get it off me, Sam! Sam! Tapi Berry malah nyuri dan makan USB yang dibawa Flynn. Mereka auto ngejar Berry dong, dan untungnya berhasil ditangkap. Perjalanan berlanjut, tapi mereka semua makin kaget. Di sana semua makanan hidup malah mirip hewan. Ada beruang dari roti, laba-laba dari permen, dan banyak lagi yang aneh-aneh. Kondisi pulau juga berubah jadi kayak hutan gitu. Flynn sendiri masih nggak percaya. Ternyata mesin ciptaannya bisa menghasilkan keajaiban yang luar biasa. Lagi asyik nikmatin pemandangan, tiba-tiba Berry kabur lagi. Waduh, stroberi satu ini bikin repot aja. Mau gak mau, Flynn dan teman-teman harus ngejar Berry lagi nih. Of course. I've been rolling since we landed. Tapi mereka nggak sadar kalau ada drone milik Life Corp yang lagi ngawasin mereka diam-diam dari atas. Dan ternyata Chester punya rencana jahat. Dia pengen misahin Flynn dari teman-temannya biar dia bisa nguasain keadaan dan melancarkan rencananya. Chester emang licik banget deh. Dia pakai Flynn dan teman-temannya buat capai tujuan jahatnya. Kemudian Flynn dan teman-temannya dikejar sama laba-laba burger. Wah, bahaya nih. Mereka terus lari buat menghindari laba-laba itu. Sampai akhirnya mereka terpojok dan gak bisa lari lagi. Untungnya helikopter Life Corp datang. Chester pun turun buat menolong mereka. Flynn cerita ke Chester kalau stroberi yang mereka kejar udah makan USB-nya. Tanpa pikir panjang, Barb langsung mengeluarkan pisau. Lalu Berry yang ketakutan ngejatuhin USB dari tubuhnya. Mereka pun buru-buru menuju lab milik Flynn untuk menyimpannya. Sementara itu, ayah Flynn yang kelaparan terpaksa turun dari kapal buat cari makanan. Sampai di toko miliknya, ayah Flynn nemuin sarden yang udah habis. Dan ketika ia ingin mengambil cadangan sarden di berangkas, tiba-tiba segerombolan timun datang. Timun-timun itu ternyata suka banget sama sarden dan coba merebutnya dari ayah Flynn. Di sisi lain, Flynn berhasil melacak mesin makanan. Tapi Chester terus aja ngehasut Flynn biar gak deket sama teman-temannya. Alhasil sikap Flynn jadi berubah. Dia jadi lebih nurut sama Chester dan galak sama temannya sendiri. Petualangan berlanjut. Flynn dan teman-temannya bertemu dengan makhluk aneh bernama Takodel.
sebuah makanan yang mirip sama monster buaya. Makhluk ini terlihat ganas, tapi ternyata Sam melihat kalau Takodel itu cuma mau melindungi anak-anaknya. Sam bilang ke Flint kalau dia nggak setuju makhluk kayak Takodel dimusnahkan. Tapi Chester masih terus menghasut Flint, ngomongin pendapatnya kalau dia pengen semua makhluk aneh itu dihancurkan. Setelah debat panjang, Flint tetap keras kepala dan lebih dengerin kata-kata Chester, hingga teman-teman meninggalkannya. Sementara itu, Flint terus ngelanjutin misi sama Chester. Tiba-tiba Sam dan kawan-kawan dihadang lagi sama laba-laba. Tapi Sam mulai ngerasa ada yang gak beres nih sama LifeCorp, dan dia pun coba untuk berinteraksi dengan makhluk itu. Sam bahkan berani nyentuh laba-laba dan berharap bisa ngobrol. Ternyata laba-laba ini gak suka sama apa yang dilakukan oleh LifeCorp. Akhirnya mereka sadar nih kalau Life Corporation punya niat jahat. There's no something we do not. Kemudian mereka semua kejebak dalam situasi yang lebih buruk. Di sisi lain, Flynn dengan Chester hampir sampai di tujuan. Flynn mulai melompat dan nyaris terjatuh, karena tempat yang mereka tuju saat ini seperti gunung yang dikelilingi oleh kristal. Made it! Flynn terus memanjat dengan semangat, sampai akhirnya tiba di puncak. Di sana dia menemukan mesin yang udah dia cari-cari. Lalu saat dia mau masukin USB ke mesin itu, mesin itu ngeluarin marshmallow, dan mereka langsung suka sama Flynn. Flynn akhirnya sadar kalau kata-kata Sam memanglah benar. Makanan hidup ini tuh ramah banget kayak keluarga sendiri. Pas Flynn lagi asik sama marshmallow, tiba-tiba Chester muncul. Dan Flynn langsung jelasin semua kesalahannya selama ini. Chester yang sudah punya rencana jahat malah merebut dan melempar USB ke mesin tersebut. USB itu gak bikin mesin hancur, tapi malah mereset sistemnya. Ternyata Chester udah bohongin Flynn. Dengan sedih, Flynn bilang kalau Chester itu idolanya, dan dia pengen banget jadi kayak Chester. Tapi nampaknya Flynn ngidolain orang yang salah. Di sini Chester mengambil dan menguasai mesinnya. Sekarang tanaman-tanaman mulai layu dan ngancurin makanan hidup. Beruntungnya marshmallow datang menyelamatkan Flynn. Akhirnya Flynn bisa bertemu dengan sang ayah. Dia pun cerita kalau Chester udah nyuri mesin dan berencana mau menghancurkan seluruh makhluk makanan. Tidak lama kemudian Barry juga datang untuk memberitahu Flynn kalau teman-temannya sudah ditangkap. Walaupun ayah Flynn pengen bantu, Flynn ngerasa cuma mereka berdua aja yang bisa ngelawan. Namun Barry malah manggil semua makanan hidup yang ada di sekitar situ, dan mereka semua kumpul buat ngebantu Flynn. Pas sampai di LifeCorp, Flynn dan Barry kaget betul karena banyak makanan hidup yang sudah ditangkap. Kemudian laba-laba burger muncul yang bikin Flynn terkejut. Tapi di sini Barry malah nyoba ngobrol sama laba-laba burger itu. Akhirnya mereka semua bersatu dan kerja bareng buat buka portal biar semua makanan bisa pindah. Setelah itu Flynn mulai nyari teman-temannya dan langsung deh dimulai pertarungan antar makanan. Flynn berhasil masuk ke ruangan Chester dan langsung nyodorin senjatanya sambil nanya di mana teman-temannya. Ternyata tujuan Chester itu gini friends. Jadi makanan hidup yang masuk ke mesin Flynn akan bikin food bar versi baru jadi lebih super lezat. Chester pun mengancam Flynn untuk meletakkan senjata atau teman-temannya akan jatuh. Saat Flynn lagi nyari remote, dia terdesak banget dan gak kepikiran jalan keluar. Tapi Flynn ngelihat ada sebuah kotak dan tiba-tiba Chester kelihatan panik dan coba kabur bawa mesinnya. Namun Barry bersama makanan hidup lain berhasil menghadapinya. Flynn dan kawan-kawan gak mau nyerah. Mereka terus berusaha untuk merebut mesin itu lagi.
Dalam situasi yang tegang banget, Chester malah jatuh. Tapi untungnya dia selamat dan masih nyoba kabur. Namun di tengah pelariannya, laba-laba burger langsung menyantap dengan lahap. Akhirnya mesin makanan balik lagi ke tangan Flint. Dengan cepat Flint bawa mesin itu ke posisi semula dan cabut USB dari mesin tersebut. Finally, mesin itu mulai ngeluarin makanan-makanan hidup lagi. Dan semuanya langsung seneng banget. Mereka mulai kerja bareng. Dan kali ini mereka mengajak Barb untuk ikut bergabung. Mereka pun saling berpelukan, ngerayain kemenangan mereka. Tapi ternyata Flint juga punya kejutan lain. Flint ngajak ayahnya buat memancing. Dan akhirnya dia dapat ikan pertama. Ayahnya seneng banget dan bangga. Mereka semua pun tertawa merayakan keberhasilan Flint. Dan akhirnya petualangan ini selesai dengan bahagia. Semua makanan hidup juga manusia bersatu padu hidup dengan damai. Flint sama teman-temannya udah banyak belajar tentang persahabatan, kerjasama, dan pentingnya menjaga lingkungan. Mereka juga belajar buat gak gampang percaya sama orang lain. Apalagi yang kelihatannya baik tapi ternyata hatinya tidak. Cerita ini penuh kejutan banget ya. Semoga bisa menghibur. Dan sampai jumpa di cerita Movie Rastis selanjutnya. Bye.